ilahana ya ilahana yassir lana umurana ya fattahu ya fattahu ya fattahu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kompak luar biasa ya. Bapak-bapak ada, ibu-ibu ada, semua lengkap. Generasi-generasi muda-mudi, Masya Allah. Mudah-mudahan yang hadir di sini di masjid yang mulia ini semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilancarkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga diberikan kelancaran urusan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Yang pertama yang saya hormati, kita hormati bersama-sama guru kita, sahabat saya, dan juga ketua DKM Masjid Jami Al-Imron Al-Mukarram Al-Ustad Rohadi Sanadi. Masya Allah, mudah-mudahan beliau senantiasa diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disehatkan jasmani dan rohani oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, Pak Bendahara kita, Masya Allah, Bendahara Masjid Al-Imron, tidak salah jamaah memilih beliau yang benar-benar bijaksana, benar-benar menghitungnya secara tepat, yaitu Bapak Haji M. Rojak. Doa yang sama, mudah-mudahan beliau senantiasa diistiqomahkan oleh Allah, diberikan kesehatan jasmani dan rohani oleh Allah, serta dimudahkan segala kelancaran urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang saya hormati para pengurus, ini salah satunya Pak Suyanto Yanto, Masya Allah. Ini luar biasa, syiarnya luar biasa Pak Suyanto. Saya baru pertama kali ngisi di masjid cuma Masjid Al-Imron yang ada syiar secara media sosial. Ini dampaknya sangat positif, luar biasa. Ini menjangkau seluruh dunia ini menjangkau seluruh dunia, Masya Allah. Ketika syiar kita hanya di satu wilayah, mungkin hanya tetangga kita yang tahu, mungkin hanya saudara kita yang tahu. Tapi sekarang eranya digital, eranya media sosial, kita wajib berbenah bagaimana kebaikan itu bisa sampai didengar oleh semua orang. Amin. Dan alhamdulillah Pak Suryanto ini bagian salah satu yang berjihad di jalan Allah. Kita doakan Pak Suryanto juga mudah-mudahan diistiqomahkan oleh Allah.
diberikan kesehatan jasmani dan rohani oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang saya hormati para jamaah, para aparatur pemerintah, Bapak RW, Bapak Ibu RT, serta tokoh pemuda, remaja Masjid Al-Imron, bapak-bapak jamaah, masya Allah luar biasa. Ibu-ibu juga kita doakan jamaah yang hadir di sini, mudah-mudahan doa yang sama diberikan kesehatan jasmani dan rohani oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang pertama, kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan, masya Allah. Kenikmatan iman, Islam, sehat dan panjang umur. Kita wabil khusus jamaah Masjid Al-Imron setiap malam Jumat ada yasinan. Ini bentuk dari bagian nikmat dari Allah. Sebab kenapa? Mustahil tidak ada nikmat dari Allah kita bisa melangkahkan kedua kaki kita di masjid yang mulia ini. Langkah kita di masjid yang mulia ini bagian dari kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Bapak, Ibu, kita kalau sudah hadir di masjid pasti segala rupanya lupa, benar nggak Pak Bu? Contoh, sekarang ibu sama bapak yang ada cicilan pasti lupa, benar nggak? Karena ada di dalam masjid. Masjid melindungi semua. Cicilan lupa, hutang lupa, masalah lupa, masalah rumah tangga aja lupa, karena ada di dalam masjid. Ketika kedua kaki kita, tubuh kita ada di dalam masjid, disitulah Allah akan menaungi kita, masya Allah. Amin. Semuanya dibereskan urusan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kehadiran di sini bagian ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat seiring salam tak lupa tercurah kepada baginda tercinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan insya Allah kepada kita semua selaku umatnya. Tentunya harapan tidak ada lagi harapan mendapatkan syafaatul nanti yaumil qiyamah. Dan mudah-mudahan kita yang ada di sini terus cinta kepada Rasulullah, karena dengan cinta kepada Rasulullah kita dimudahkan mendapat hidayah dari Allah untuk terus bersolawat. Amin. Sekarang langkah orang yang bersolawat, Pak Bu. Solawat itu bagian dari hidayah kasih sayang Allah. Ketika diamnya kita dimanapun berada, kalau sering bersolawat, insya Allah Allah akan memudahkan kita untuk bertemu Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan langkah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Masjid Al-Imron, tentunya di dalam kehidupan, masya Allah, kita semua tentu dalam segala kehidupan banyak terjadi kepada diri kita. Wabil khusus di dalam keluarga, masya Allah. Kadang ada keterangan surgaku, apa rumahku surgaku ya Pak Haji, surgaku rumahku. Surga itu indah Pak Bu, mata memandang indah, sampai yang lain juga lupa karena sudah melihat surga. Nabi Muhammad sudah melihat surga. Surgaku rumahku surgaku. Bagaimana membangun rumahku surgaku ketika kepala rumah tangga membangun surga rumahku surgaku. Dalam berumah tangga alangkah baiknya ketika di dalam rumah itu terpenuhi segala kebutuhan seorang istri dan anaknya. Berusaha sekuat mungkin. Karena apa? Tidak mungkin Pak, surga itu tidak enak dilihat, benar nggak Bu? Masa kalau kita di rumahku surgaku, kita di dalam rumah yang kita lihat, maaf, cucian kotor banyak. Kan surga itu yang indah-indah, benar nggak Bu? Pakaian itu lagi. Nah di sini kita berbenah bahwa kepala rumah tangga itu harus bijaksana. Bagaimana bisa memberikan yang terbaik untuk anak istrinya. Bagaimana menjadikan rumahku surgaku itu benar-benar terlihat enak dipandang mata, enak dipandang rohani,
dan juga enak dipandang sekelilingnya. Nah, bagaimana untuk memenuhi segalanya? Dekat sama Allah. Kalau orang dekat sama Allah, Allah dulu yang dicari, insya Allah segala-segalanya dimudahkan oleh Allah, Pak. Segala-segalanya dimudahkan oleh Allah. Pertama, Allah dulu yang kita dekati. Karena kenapa? Pasti yang namanya manusia punya yang namanya masalah yang pelik. Pasti itu yang pelik. Ribut dalam rumah tangga, masalah anak berantem berkelahi, kita ikut campur, masalah lagi di sekolah, belum bayaran, belum macam-macam cicilan semuanya. Kalau kita terus dipikirin terus, Masya Allah, beban luar biasa dalam pikiran kita. Akibat dipikirin, ibadah kita jadi terganggu. Yang pertama, action yang pertama kita laksanakan ibadah. Kita harus punya komitmen bahwa kejadian apapun yang menimpa pada diri kita, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Segala semua yang dimiliki Allah di muka bumi dan di langit dan di muka bumi adalah milik Allah. Kalau kita semua yakini, kita serahkan kepada Allah, niscaya adem lagi. Ngelihat istri cemberut, adem. Karena semua kembalikan sama Allah. Sama ibu juga ngelihat suami ketika udah berikhtiar sehari penuh tidak bawa hasil, adem pasti, Bu. Benar nggak, Bu? Adem nggak, Bu? Karena lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Tapi kalau di hatinya hanya ada nafsu semata, ngelihat suami tidak bawa apa-apa, bawaannya emosi. Ngelihat istri cemberut belum nyiapin kopi, bawaannya emosi. Karena apa? Didasari dengan tidak meyakini bahwa segala sesuatu adalah proses dari Allah. Kalau sudah ada proses dari Allah, kita harus yakini. Tadi seperti alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha zuhrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di dalam kesulitan ada kemudahan. Masya Allah, itu janji Allah. Di dalam kesulitan ada kemudahan. Bukan hanya orang yang taat, orang yang tidak taat pun akan dimudahkan oleh Allah. Karena itu untuk umat Nabi Muhammad, baik yang taat ataupun tidak taat. Ketika kita di dalam kesulitan rumah tangga, ketika suaminya belum bekerja, istri mensupport, mendoakan suaminya. Bagaimana suaminya ini mudah? Dikarenakan Allah sudah janji, fa inna ma'al usri yusra, di dalam kesulitan ada kemudahan. Yuk kita berbenah bagaimana cara terbaik untuk bisa menyelesaikan masalah. Ketika tengah malam datang, laksanakan sholat sunnah tahajud. Mantap, luar biasa. Kita yang ingat Allah, kalau udah ingat Allah, ingat aturan Allah. Kalau udah ingat aturan Allah, siapa kekasih Allah? Kalau sudah ingat kekasih Allah, apa yang disunnahkan Rasulullah kita jalani. Itu bukti komitmen sebagai hamba Allah. Bukan hanya merenung, aduh gimana saya belum bekerja, gaji gak naik-naik. Tidak ada solusi, Pak. Solusi terbaik adalah dekati Allah. Buka sejadah 2 rakaat, minimal 2 rakaat sholat sunnah tahajud. Insya Allah. Maka ada para ulama ketika untuk memperlancarkan rezeki suka disuruh baca surat Al-Waqiah. Benar nggak, Pak Bu? Untuk memperlancar rezeki. Ada teman saya ngomong, kok saya udah baca surat Al-Waqiah nggak ada perubahan ya? Nggak ada perubahan dari rezeki macam-macam. Kalau kita hanya melihat konotasi rezeki bagian hanya perubahan nominal harta, kita pasti kecewa. Ketika kita membuka Al-Quran, membaca surat Al-Waqiah, di situ kita seyogyanya, kalau kita sadari kita lagi didekatkan sama yang menghidupkan kita, yang memberi nafas kepada kita. Idza waqa'atil waqi'ah, kita baca, kita renungi, tidak ada perubahan. Tiba-tiba di hati kita, di kehidupan kita, yang tadi biasanya kita gampang ngutang, tiba-tiba Allah kasih ruh ini, batin ini untuk tidak berhutang lagi. Itu nikmat yang luar biasa, Pak Bu. Nikmat yang luar biasa.
Ketika kita dikasih rezeki oleh Allah, tapi masih banyak hutang. Coba, dikasih rezeki oleh Allah, tapi hutang masih banyak juga. Pilih mana rezeki tetap dikasih, tapi hutang banyak, tapi rezeki tidak dikasih, tapi tidak ada hutang. Pilih mana Pak kira-kira? Rezeki dikasih hutang. Yang mending rezeki dikasih, tapi tidak ada hutang, benar nggak? Nah itu. Dan insya Allah lambat laun Allah akan mudahkan urusan kita. Kalau kita sudah yakini bahwa Allah adalah segala-galanya, bahwa Allah yang telah menentukan urusan kita. Karena apa? Ibadah terbaik, amalan terbaik Pak. Yang pertama rukun iman apa? Adik-adik, rukun iman yang pertama. Ayo rukun iman yang pertama apa? Syahadat. Apa? Baca syahadat apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Di situ Allah menyuruh kita untuk meyakini bahwa Allah Tuhan kita, bahwa Nabi Muhammad utusannya, kekasihnya. Ketika kita sudah yakini, ditutup di akhir rukun iman yang keenam apa? Rukun iman yang keenam, percaya kepada qada dan qadar, percaya kepada takdir baik dan takdir buruk. Indahnya luar biasa rukun iman. Dibuka dengan keyakinan bahwa Allah Tuhan kita, bahwa Nabi Muhammad utusannya, diakhiri dengan kita percaya atas ketentuan Allah, percaya kepada takdir baik dan takdir buruknya Allah. Itu luar biasa, pengamalan sangat luar biasa. Kita selalu banyak kecewa, apapun selalu mengeluh kepada Allah. Dikasih malapetaka mengeluh, dikasih urusan masalah apapun mengeluh, Masya Allah. Ini yang harus kita benahi. Karena kenapa? Seperti tadi di awal, diakhiri dalam surat Al-Nasrah tadi, wa ila rabbika farghab. Hanya kepada Tuhanmu berharap. Tidak ada lagi berharap selain kepada Allah. Makanya kita disuruh berharap hanya kepada Allah. Terkadang tidak. Masalah sedikit, urusan sedikit, yang dicari apa sekarang itu untuk menyelesaikan masalah? Pak, mau tahu nggak siapa? Dukun Pak. Bukan Allah yang dicari. Kita baru mendengar di situ ada orang pinter, rame-rame datang. Wah, dia orang pinter tuh. Kemarin ada teman saya datang, langsung kaya ke sini, langsung laris dagangannya. Kita tertarik untuk datang. Luar biasa godaannya. Ini akhir zaman, hati-hati. Segala sesuatu bisa jadi ajaib. Ketika iman kita meningkat, Allah akan selalu menguji kita untuk bertemu orang-orang yang luar biasa agar iman kita lemah. Kita tidak sadari ketika tiba-tiba ada orang yang mendadak bisa menyembuhkan penyakit. Kita langsung tertarik, berbondong-bondong orang datang. Wah, hebat dia bisa menyembuhkan penyakit. Padahal sebelum sadar kita datang. Kita tidak tahu bagaimana dia cara mengobatinya. Padahal ini godaan iman untuk kita. Karena orang yang imannya tinggi, orang yang di hatinya ada iman, di langkahnya ada iman, dia lebih baik, lebih baik miskin harta, lebih baik sakit berkepanjangan daripada menggadaikan imannya. Contoh Nabi Ayub, Masya Allah, godaannya luar biasa dengan penyakit, tapi tetap yakin kepada Allah yang Maha Penyembuh. Nabi Zakaria diuji dengan tidak punya anak selama 25 tahun lebih, tapi tetap menengadah tangannya untuk memohon kepada Allah. Padahal pada waktu itu di dalam zaman Nabi Zakaria banyak tabib-tabib yang datang, banyak dukun-dukun yang datang untuk membantu Nabi Zakaria, tapi Nabi Zakaria tetap menengadah untuk berdoa kepada Allah. Rabbi la tazal farda wa anta khairul warithin. Ya Allah, berikan kami generasi dan keturunan-keturunan untukku. Luar biasa. Setiap nabi pasti ada masalahnya sendiri. Ini cerminan buat diri kita nih para jamaah Masjid Al-Imron. Wabil khusus dalam mendidik generasi anak-anak saat ini nih. Ini Masya Allah, ini masih wajah-wajahnya masih terang benderang. Ya adik-adik ya, adik-adik dengar. Kalian udah di sini, menginjakkan kaki di sini, ketika pulang nanti temui orang tua kalian, minta ridho, cium tangannya. Bapak, Ibu ridhoi saya untuk terus mendekati masjidnya Allah.
cium tangannya nanti begitu pulang ya ketemu orang tua ya. Karena apa? Ridho orang tua, masya Allah luar biasa Pak Bu. Pernah ada kejadian, ini udah waktunya belum? Pernah ada kejadian nyata Pak Bu. Ada seorang rumah tangga di daerah Jawa Barat. Seorang istrinya mengeluh, Pak, kapan kita punya rumah Pak? Kata bapaknya, sabar Bu, nanti juga kita punya rumah. Kata si ibunya bertahun-tahun mengeluh kepada suaminya, Pak, bagaimana kita punya rumah yang kita garap aja sawahnya orang. Kalau sawah sendiri berpetak-petak masih kita ada harapan punya rumah. Tetap suaminya kepada istrinya, sabar Bu, sabar, insya Allah kita akan mendapatkan rumah. Si istri itu berpikir secara logika, nggak akan mungkin punya rumah, nggak akan mungkin punya rumah. Tapi karena suaminya menekankan sabar, tetap berikhtiar, meskipun ikhtiarnya tidak masuk logika, ketaatan tetap dijaga kepada Allah, penghambaan diri tetap dijaga sama Allah. Dan luar biasa, ketika tiba waktunya, si suami ini karena taat kepada orang tuanya disuruh pulang menemui orang tuanya karena orang tuanya sakit. Katanya pulang dia langsung, kata suaminya, Bu, tolong siapkan tas untuk baju pakaian saya selama 3 hari. Akhirnya disiapkan oleh istrinya. Pulanglah dia menemui orang tuanya. Setelah menemui orang tuanya 3 hari, lalu kembali ke rumah istrinya. Pas kembali yang namanya suami sudah pulang keluar kampung halamannya, si istri pasti bertanya dong, mana oleh-olehnya Pak? Biasanya gitu Bu, benar nggak Bu? Biasa kan nanya kan kalau ada suami jalan-jalan ya, Pak mana oleh-olehnya? Tapi lagi-lagi, maaf Bu, saya nggak bawa apa-apa, cuma bawa pakaian kotor. Si istrinya dengan wajah yang kurang semangat, kotor pakaian, udah taruh belakang aja kata istrinya. Taruh di belakang tuh, taruh dekat dapur samping. Setelah ditaruh di dapur di samping, tertidurlah itu si suaminya. Pas datang subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bangun tuh istrinya. Biasa pas bangun, dia langsung ingin merendam itu pakaian Pak. Pakaian yang tadi dibawa oleh suaminya, pakaian kotor tadi. Teriak Pak Bu, kaget, subhanallah, kaget suami sampai terbangun. Bu ada apa Bu? Ada apa? Kok bisa kaget? Bapak nyolong, Bapak ngerampok. Lah siapa yang ngerampok? Kan tahu itu ibu saya udah pulang. Ini apa Pak katanya di dalam tas ini? Kan tadi udah dibilang tadi pas saya pulang di sini pakaian kotor. Coba lihat Pak. Duit Bu luar biasa. Duit sebanyak 400 juta. Pakaian kotornya tidak ada yang tadi dilihat. Dengan 400 juta itu, masya Allah, langsung bisa kebeli rumah. Kita harus menikmat kun fayakun ya Allah. Kalau sudah kita yakin sama Allah dan ikhtiarnya ada, kan ikhtiarnya ada tadi. Dia menggarap sawah, kecuali yakin dengan kun fayakun, cuman hanya berdoa, ikhtiarnya nggak ada. Keluar rumah enggak, maaf, kasar-kasar bahasa kasarnya, molor aja ngopi doang, tapi ikhtiar kagak. Bagaimana Allah pengen rubah? Jadi nggak usah pesimis. Ketika kita sudah menengadah kepada Allah, ikhtiar apa aja, nggak harus sesuai dengan nominal yang kita inginkan, nggak sesuai, tidak harus dengan sesuai yang kita hayalkan. Punya rumah ini 1 miliar, tidak harus ikhtiarnya jadi apa? Marketing, mobil, tidak harus. Allah itu mudah membalikan segalanya. Karena apa? Karena yang tadi, kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di tausiah malam Jumat berkah ini, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kekuatan Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga keluarga kita diberikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Dan juga apa-apa niat-niat kita yang positif, apapun khayalan-khayalan kita yang positif, mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jikalau ada hati kita untuk berbuat maksiat kepada Allah, untuk berbuat buruk kepada orang lain, mudah-mudahan Allah gagalkan. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.